Halo audiens, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang kembali bersama admin yang bakal terus ngebacotin film-film yang begitu kepada kalian. Ada pepatah yang mengatakan bahwa rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau dari rumput sendiri. Atau secara jelasnya, istri orang sering terlihat lebih menawan daripada istri sendiri. Atau suami orang sering terlihat lebih berwibawa dari suami kalian sendiri. Ya iyalah, karena kalian lihatnya cuma dari postingan di media sosialnya aja kan. Bagaimana kebiasaannya kalian kan belum tahu. Mungkin inilah yang ingin diceritakan oleh film yang akan saya bahas kali ini. Filmnya itu berjudul The Obscure Spring tahun 2014. Menceritakan tentang seorang pria yang memiliki rekan kerja yang sungguh luar biasa, sehingga sang pria mulai kurang perhatian kepada istrinya. Biar kalian tidak makin penasaran, mari kita langsung ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, silahkan bantu subrek dulu channel ini, like dan komen juga videonya. Terima kasih jika sudah, saya doakan rezeki kalian berkah. Film dimulai dengan kegiatan silaturahmi Gigi yang kemudian berlanjut ke acara minum susu bareng oleh dua orang karyawan sebuah perusahaan pembuat mesin fotokopi bernama Igor dan Pina. Namun kegiatan itu tidak berlanjut kepada kerja bakti sosial karena Igor tidak mau melakukannya. Pina yang kesal akhirnya memutuskan untuk pergi. Karena merasa bersalah, Igor lantas memanggilnya dan bertanya siapa nama perempuan tersebut. Belum saling kenal ternyata. Igor ini merupakan seorang teknisi di perusahaan tersebut. Sementara Pina adalah seorang office girl yang bertugas mengantar kopi kepada para staf yang seharian sibuk dengan monitor mereka. Dia merupakan seorang janda yang sudah memiliki anak bernama Lorenzo. Setelah pulang sekolah, Lorenzo akan dititipkan kepada teman Pina yang bernama Berta. Hal itu lantaran Berta memiliki anak yang sekelas dengan Lorenzo bernama Paul. Sedangkan Igor tadi sudah memiliki istri bernama Flora yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Valdez, nggak pakai Victor. Mungkin itulah alasannya tadi Igor bersikap jual mahal kepada Pina. Sampainya di rumah, Igor langsung mengajak istrinya itu pergi nonton ke bioskop yang membuat Flora agak kaget karena suaminya tiba-tiba bersikap manis. Igor mungkin merasa bersalah kepada istrinya atas apa yang tadi sudah dia lakukan. Di tempat lain, Pina terlihat menjemput Lorenzo ke rumah Berta. Dalam perjalanan, Lorenzo memberitahu kalau dia akan tampil dalam acara festival musim semi yang diadakan sekolahnya, di mana dia akan memerankan karakter binatang singa. Karena itu Lorenzo meminta menghubungi ayahnya yang bernama Sandro untuk mengabari hal tersebut. Sampainya di rumah, Pina langsung menelpon mantannya itu meski dia sebenarnya terlihat tidak senang Lorenzo menghubungi ayahnya. Apalagi Sandro ini ingin mengajak Lorenzo menginap di rumahnya yang tidak dijawab oleh Pina pertanda dia menolaknya. Pina semakin marah karena Lorenzo tidak merapikan mainannya yang berserakan memenuhi seluruh kamarnya. Sementara Flora dan Igor akhirnya pulang ke rumah. Canda dan tawa yang baru mereka lalui membuat Flora jadi bersemangat untuk main lato-lato. Namun Igor tidak berselera. Sebagai keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, Flora juga membuka layanan laundry keliling untuk mendapatkan uang tambahan di mana pelanggannya adalah tetangga apartemen mereka. Sementara itu, Igor dan Pina tidak sengaja bertemu di kantin saat jam makan siang. Pina yang sudah lama mencari partner mabar langsung memamerkan segitiga zebra kepada Igor yang membuat dia sesak nafas. Karena suhu kantin yang sangat panas ditambah hangatnya kompor, mereka langsung berpindah ke tangga untuk melakukan sumbangan jigong. Di sini mereka akhirnya saling berkenalan. Igor kemudian mengajak Pina ke hotel setelah pulang kerja. Namun Pina tidak bisa karena dia harus menjemput anaknya. Karena itu dia menawarkan untuk COD akhir pekan nanti. Tapi Igor tidak bisa karena harus menemani istrinya yang membuat Pina terlihat kaget. Sampainya di rumah, Lorenzo bertanya apa yang terjadi karena ibunya terlihat sedih. Pina lalu mencoba bertanya apakah Lorenzo setuju jika seandainya dia memiliki teman baru. Lorenzo yang tahu ibunya ingin punya pacar lagi langsung menolaknya. Dia berharap ayah dan ibunya bisa kembali rujuk. Lorenzo merasa marah karena selama ini Pina selalu jahat kepada Sandro. Hal itu malah membuat mereka menjadi bertengkar. Di kamarnya, Lorenzo main wayang boneka dengan karakter dia dan Pina. Lorenzo mengeluarkan unek-uneknya kalau selama ini dia tidak suka dengan make up ibunya itu. Dia bahkan merasa malu saat Pina mengantarnya ke sekolah. Pina yang tidak sengaja mendengarnya tentu merasa sangat sedih. Sementara Igor terlihat pulang ke rumah dengan perasaan yang tidak menentu. Di satu sisi dia merasa bersalah, tapi di sisi lain dia mulai tidak tertarik dengan Flora. Igor bahkan menolak ajakan nonton istrinya yang baru menerima gaji dari Valdez.
Flora yang tahu Igor tidak ingin keluar mencoba mengajaknya di rumah saja sambil bertamasya. Tapi lagi-lagi Igor mengabaikannya yang membuat Flora kesal hingga dia hilang fokus. Esok harinya Igor dan Pina kembali menghabiskan waktu seperti sebelumnya saat jam istirahat. Mereka akhirnya sepakat untuk pergi ke hotel setelah nanti pulang kerja. Singkat cerita, Igor datang lebih dulu untuk memesan kamar. Namun setelah ditunggu cukup lama, Pina tidak kunjung datang. Dia ternyata masih di rumah dan terlihat bimbang untuk pergi. Apalagi saat itu Lorenzo masih belum tidur. Sampai akhirnya Igor menelpon karena sudah tidak tahan menunggu kedatangannya. Pina pun akhirnya memutuskan untuk pergi dengan memberikan alasan kepada Lorenzo kalau dia diminta datang oleh Bibi Carmen. Sayangnya saat itu Pina tidak mendapatkan taksi. Dia pun terpaksa berangkat menggunakan kereta. Baru sampai di stasiun, Lorenzo menelpon untuk bertanya bagaimana cara membuat sandwich. Setelah dijelaskan melalui telepon, Lorenzo tetap tidak mengerti sehingga Pina memutuskan untuk pulang. Namun ternyata itu hanya akal-akalan Lorenzo agar ibunya segera pulang karena dia tahu sebenarnya Pina ingin pergi berkencan. Esok harinya Pina langsung menemui Igor untuk meminta maaf. Meski awalnya kesal, Igor tidak jadi marah setelah Pina membantunya menservis busi. Pina juga berjanji akan menemuinya malam nanti. Malam itu Pina yang lebih dulu tiba di hotel dan harus menunggu Igor. Kebalikan dari sebelumnya, justru sekarang Igor yang tidak bisa pergi karena Flora masih bangun. Igor mencoba menggunakan alasan kalau dia ingin keluar untuk jalan-jalan. Agar Flora tidak curiga, Igor pura-pura menawarkan apakah dia ingin ikut. Floranya malah menerima ajakan tersebut. Igor tidak bisa bergerak sama sekali karena Flora ngajaknya nongkrong di warung kopi depan apartemen. Di saat yang sama Pina mulai kesal karena Igor tidak kunjung datang. Dia mencoba menelponnya, namun Igor mereject telepon tersebut. Kepada Flora dia memberitahu itu orang kantor yang memintanya bekerja malam-malam. Namun Flora sepertinya curiga, suaminya berbohong karena Igor berani menolak telepon tersebut sebanyak 2 kali. Pina yang tahu Igor tidak akan datang akhirnya memutuskan untuk pulang. Selesai minum kopi, Flora kembali mengajak Igor olahraga malam, tapi Igor kembali menolaknya. Esok harinya Pina langsung mencari Igor. Betapa hancurnya hati Pina karena hari itu Igor tidak masuk kerja. Setelah beberapa hari tidak bertemu dengan Igor, membuat Pina menjadi gampang marah karena keinginannya tidak terpenuhi. Saat menemani Lorenzo membeli bahan untuk membuat kostum singa, Pina selalu marah-marah karena harganya mahal. No tengo 430 pesos. Lorenzo! Lorenzo! ¿Dónde estabas? Sementara Igor ternyata memutuskan untuk resign karena ingin menjauhi Pina. Dia mencoba peruntungan dengan memulai bisnis fotokopi. Setelah mengetahui harga mesinnya, Igor langsung mendatangi bank untuk mengambil semua uang tabungannya. Esok harinya pihak toko langsung mengirim mesin tersebut ke rumah Igor. Awalnya Flora merasa senang karena mengira Igor membeli mesin cuci untuk bisnis laundry-nya. Namun dia mulai kesal saat mengetahui kalau itu mesin fotokopi. Apalagi saat Flora bertanya apa tujuan Igor membeli mesin tersebut, dia hanya diam seperti patung. Saat Flora bertanya dari mana dia mendapatkan uang untuk membelinya, Igor menjawab kalau dia menggunakan uang tabungan mereka yang membuat Flora sangat marah. ¡Contesta! ¿Para qué la compraste? Di tempat lain, Lorenzo tidak fokus saat latihan puisi untuk festival musim semi karena masih kepikiran dengan ibunya. Pina sendiri sebenarnya merasa marah karena Lorenzo tidak pernah merapikan mainannya. Dia akhirnya memutuskan untuk membuang semua mainan tersebut. Sepulangnya ke rumah, Lorenzo tentu merasa sedih saat mendapati kamarnya sudah kosong. Pina mencoba memujuknya dengan membelikan mainan baru. Untungnya Lorenzo berhasil ditenangkan setelah Pina berjanji mengajaknya main ke taman saat akhir pekan nanti. Sementara Igor mulai mempelajari cara menggunakan mesin fotokopinya namun tetap tidak mengerti. Esok harinya Flora masih terlihat kesal dengan kelakuan Igor. Apalagi saat melihat sampah kardus dan plastik dari mesin fotokopinya. Saat itu Flora iseng-iseng nyobain mesin tersebut. Hanya bermodal buku petunjuk dia langsung bisa menggunakannya. Karena sudah terlanjur dibeli, Flora langsung membuka jasa fotokopi di rumahnya. Dalam waktu singkat dia sudah berhasil mendapatkan beberapa orang pelanggan. Sementara Pina mencoba menjalani harinya tanpa keberadaan Igor dengan menyibukkan diri melalui pekerjaannya. Malam harinya Flora berkata kalau Igor pasti memiliki wanita idaman lain, makanya dia membeli mesin tersebut agar bisa meninggalkannya.
Jika dia melakukan sesuatu yang tidak Flora sukai, maka mereka pasti akan bertengkar. Dengan begitu dia akan memiliki alasan untuk meninggalkan Flora. Atau mungkin karena mereka tidak bisa memiliki anak. Pasti cuma dua itu alasannya, kata Flora, lalu dia pergi dari sana. Beberapa jam kemudian Flora tidak kunjung pulang. Igor kemudian mencarinya ke apartemen tetangga mereka yang bernama Maria karena ada beberapa orang yang datang untuk fotokopi. Sayangnya Flora tidak ada di sana. Karena merasa bosan dan tidak bisa menggunakan mesin tersebut, Igor pergi ke tempat latihan tenis. Tidak lama kemudian terlihat Pina juga datang ke sana. Setelah Igor selesai latihan, Pina langsung menelponnya. Sayangnya Igor mengabaikan telepon tersebut yang membuat Pina merasa sedih dan juga kecewa, sehingga dia memutuskan untuk pulang. Saat akhir pekan, Pina main ke taman seperti janjinya kepada Lorenzo. Di sana Lorenzo memohonginya dengan berkata dia kehilangan mobil mainannya. Padahal Lorenzo tadi membuangnya di apartemen mereka. Sekembalinya ke rumah, Pina meminta Lorenzo untuk berkata jujur. Tapi Lorenzo tetap mengatakan mainannya hilang di taman. Pina merasa kesal karena menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari mainan tersebut. Saat itu Lorenzo kembali bertingkah karena tidak mau menghabiskan makanannya yang membuat Pina sangat marah. Abre la boca, abre la boca. Sementara itu Igor mengajak Flora dinner karena merasa bersalah dengan pertengkaran sebelumnya. Hal itu berhasil meredam amarah Flora dan mereka kembali mesra. Sampainya di rumah, dia mengajaknya main tenis karena badannya pegal-pegal akibat jarang olahraga. Tapi setelah melakukan servis, Igor tidak mengembalikan bolanya yang membuat Flora sakit hati. Kembali ke Pina, pada keesokan harinya setelah mengantar Lorenzo ke sekolah, dia membuat kostum singa untuk acara festival Lorenzo. Saat mencari referensi di majalah, Pina malah melihat singa sedang berkebun yang membuat dia kembali teringat dengan Igor. Setelah menyelesaikan kostum tersebut, Pina langsung memberitahu Lorenzo yang membuat dia sangat senang. Tapi Lorenzo tiba-tiba sedih karena dia ternyata sudah menelpon ayahnya secara diam-diam untuk memberitahu Pina sering memarahinya. Sandro yang merasa khawatir berjanji akan menjemput Lorenzo besok. Meski awalnya merasa marah, untungnya Pina berhasil mengendalikan emosinya dan berkata kalau dia senang Lorenzo menghubungi ayahnya. Di tempat lain, Flora mulai tidak tahan dengan tingkah Igor. Apalagi mesin fotokopinya kehabisan toner yang membuat usahanya tidak berjalan. Dia kemudian menemui Maria untuk meminjam mobilnya. Flora ternyata memutuskan untuk meninggalkan Igor secara diam-diam. Flora ternyata memutuskan untuk pindah ke tempat adik iparnya. Karena itu dia membutuhkan mobil Maria untuk memindahkan barang-barangnya. Setelah itu scene akan berpindah yang memperlihatkan Lorenzo sedang memakai kostum singanya karena sangat menyukai kostum tersebut. Hal itu membuat Pina merasa sangat senang. Namun dia seketika sedih karena Sandro sudah datang untuk menjemput Lorenzo. Di saat yang sama Flora terlihat memindahkan barang-barangnya untuk kabur karena saat itu Igor di tempat latihan tenis. Di saat yang sama Pina semakin merasa kesepian karena sekarang hanya sendirian. Sampai akhirnya Igor datang ke sana untuk mengajaknya main tenis yang membuat Pina sangat bahagia. Saat Igor dan Pina sibuk bergoyang di antara gorden yang diterpa hembusan angin, Flora berusaha memindahkan mesin fotokopinya dengan bantuan Maria. Namun karena tidak izin dengan suami, Flora akhirnya kena azab. Maria yang sudah uzur tidak kuat menahan mesin fotokopinya hingga terlepas yang membuat Flora terlindas hingga tewas. Di saat yang sama, Lorenzo terlihat dalam perjalanan menuju rumah ayahnya. Dia memutuskan untuk tidak ikut dalam acara festival musim semi yang diadakan oleh sekolahnya. Saat itu teman-teman sekelas Lorenzo sedang tampil membacakan puisi. Scene itu pun menjadi penutup untuk film musim semi yang tidak jelas ini. Kasihan ya Flora, suaminya selingkuh, dianya malah terlindas mesin fotokopi. Ya sudah, sekian dulu bacotan kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Admin pamit undur diri, sampai ketemu lagi di alur cerita film berikutnya. Sayonara.